Shalom Sobat Muda yang dikasihi Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Pada malam hari ini kita boleh dipertemukan kembali bersama-sama dalam ibadah persekutuan pemuda di bulan Mei ini. Walaupun kondisi kita yang terbatas, terpisah-pisah satu dengan yang lain, kita mungkin hanya ibadah di rumah saja, tapi satu hal yang kita percaya bahwa kasih Tuhan sungguh nyata, pemeliharaan Tuhan terus menyertai kita, dan mari kita mengucap syukur atas segala kebaikan yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Saya ajak kita untuk fokuskan hati dan pikiran kita. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau masih memelihara kami, memberkati kami, menyertai kami dalam sepanjang aktivitas kami hari ini hingga pada malam hari ini. Kami boleh mengambil waktu kami sejenak Tuhan untuk datang bersekutu di hadirat-Mu. Tuhan, mohon ampun atas setiap salah dan dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu Tuhan. Kiranya Engkau sucikan hati kami, kuduskan pikiran kami Tuhan, agar kami benar-benar terpusat kepadamu Tuhan. Kami benar-benar fokus untuk masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau beribadah Tuhan, kami mau memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan pada malam hari ini. Kiranya Engkau memberkati semuanya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap hati kami. Kiranya Roh Kudus-Mu menyertai kami. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada berakhirnya Tuhan. Semuanya hanya dalam lingkupan kasih penyertaan-Mu. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Sambut dan sempurnakanlah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Kasih Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan kita. Untuk itu mari kita mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan dengan menyanyikan pujian sebab Tuhan baik. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Mari kita ulang pujian ini dari awal. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian sebab Tuhan baik. Semua katakan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sekali katakan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab
Baiklah teman-teman, tibalah saatnya kita akan mendengarkan sharing firman Tuhan pada malam hari ini yang akan dibawakan oleh Pendeta Heni Oktaviani Soekarno, Sarjana Teologia. Menyambut pelayan firman Tuhan, mari kita mengangkat pujian Ajarku Mengerti. Kita bawa hati dan pikiran kita di hadirat Tuhan. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu, Tuhanku, heran buatanmu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Mari kita ulangi pujian ini dari awal dengan kesungguhan hati. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu, Tuhanku, heran buatanmu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan. Dipersilakan kepada hamba-Nya untuk memimpin kehendak-Mu terjadi. Bapakku, ajaib segala rencana-Mu. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu.
Bapa Sorgawi, pada saat ini bersama-sama dengan anak-anak-Mu, pemuda Jemaat Victory Palu, kami tertunduk di hadapan-Mu Bapa. Tetapi hati kami menaikkan ungkapan syukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kasih-Mu yang begitu hebat atas kehidupan kami terus mempersatukan kami lewat kekuatan Roh Kudus-Mu, bersatu hati di dalam persekutuan saat ini. Dan firman-Mu akan diberitakan kepada kami sekalian. Hamba-Mu akan menyampaikan firman pada saat ini. Pakai dan urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman ini menjadi kekuatan, membaharui kehidupan kami sebagai anak-anak muda untuk menjalani kehidupan yang Engkau karuniakan. Berfirmanlah kepada kami sekalian. Saat ini kami siap sedia untuk membaca dan merenungkannya. Amin. Shalom, adik-adik pemuda yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan kita pada malam hari ini saya ambil di dalam kitab Amsal pasalnya yang ke-18. Amsal pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-14. Amsal pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-14. Berkata demikian, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Sekali lagi saya akan bacakan. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita pada saat ini. Shalom adik-adik pemuda yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk kesekian kalinya kita belum dapat berjumpa dalam ibadah persekutuan pemuda yang biasanya kita lakukan. Untuk kesekian kalinya kita harus beribadah di rumah kita masing-masing dengan cara dan juga beragam bentuk. Ada yang bersama-sama dengan keluarga, ada yang dengan cara sendiri. Dan di saat-saat kita tidak berkumpul bersama-sama, firman Tuhan terus diberitakan kepada kita. Nah, firman Tuhan kita pada malam hari ini, saya beri tema semangat orang beriman tidak akan pernah patah. Nah, adik-adik pemuda yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara tentang semangat yang berasal dari keinginan batin yang sangat kuat, yang mendorong kemauan seseorang untuk berjuang dan mencapai sesuatu apa yang menjadi kepentingan dalam kehidupannya untuk dia raih. Dan untuk mendapatkan, untuk mencapai apa yang menjadi keinginan hidupnya, maka dia harus punya semangat. Jadi semangat itu dipicu oleh kepentingannya yang dianggap sangat mendesak untuk mencapai apa yang dia inginkan, apa yang ingin dia raih, apa yang ingin dia dapat. Apalagi sebagai seorang pemuda, banyak sekali hal-hal keinginan dan harapan yang ingin cepat dia raih. Apakah itu dalam pendidikan? Apakah itu untuk mencapai cita-citanya? Dia berusaha untuk meraihnya dengan cara studi. Ada yang bekerja. Nah, jika seseorang tidak punya semangat, maka apapun yang dia inginkan, apapun yang dia ingin raih, tentu akan sangat sulit, bahkan akan sangat lambat sekali untuk dapat dia capai. Nah, jika seseorang mempunyai semangat, dan semangat orang beriman itu
harus dituntun oleh Roh Kudus yang terus berjuang secara benar dan bertanggung jawab. Tidak ada seorang pemuda yang bisa dikatakan dia lulusan sarjana ekonomi tanpa menempuh pendidikan di bangku kuliah. Nah, karena semangat yang dia punya untuk meraih titel, meraih sarjana ekonominya, dia berusaha untuk studi. Studi yang dia tempuh adalah di Fakultas Ekonomi, bukan di Fakultas Teknik. Oleh karena semangatnya untuk meraih cita-citanya, meraih titel yang ingin dia dapat, maka dia punya semangat dari semester 1 sampai semester akhir melakukan studi-studi, melakukan pelajaran-pelajaran selama dia duduk di bangku kuliah. Nah, adik-adik pemuda yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Amsal pasal 18 ayatnya yang ke-14, yang kembali saya akan bacakan, bahwa orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Di dalam firman Tuhan kita pada saat ini mengungkapkan dua hal tentang semangat orang percaya, yaitu yang pertama, dengan semangat membuat dapat menanggung penderitaan yang dialami. Penderitaan apa yang dialami? Yaitu penderitaan menghadapi hal-hal yang mungkin akan terjadi dalam kita memperjuangkan apa yang ingin kita capai, apa yang ingin kita raih, antara lain rintangan, apakah itu dalam bentuk persaingan, apakah itu dalam bentuk fitnah, apakah itu dalam bentuk tugas-tugas selama kita studi, ataupun pekerjaan-pekerjaan yang harus kita selesaikan, yang diberikan dan dipercayakan kepada kita. Semua itu tidak akan membuat emosi dan juga semangat pudar kalau kita mempunyai keinginan dan harapan untuk menyelesaikan, untuk cepat meraih apa yang kita inginkan, apabila kita punya semangat. Karena dia tahu, karena anak-anak muda Kristen tahu, untuk meraih sesuatu yang dia harapkan, yang dia inginkan, jika dia punya semangat dan juga tahu bahwa Tuhan berpihak kepada dia, terlebih lagi jika dia melakukan hal yang benar, pasti Tuhan akan memberkati segala perjuangannya. Dan orang yang bersandar pada anugerah Tuhan, anak-anak muda yang bersandar pada anugerah Tuhan, pasti dia akan berhasil. Yang kedua, semangat yang patah atau patah semangat adalah kondisi batin yang melemah karena selalu melihat saya selalu gagal terus, berpikir saya tidak akan bisa berbuat sesuatu. Yang ada dalam pikirannya adalah pemikiran negatif terlebih dahulu. Kalau kita sudah punya semangat terlebih dahulu, maka pasti kita tidak akan pernah melihat kegagalan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Nah, hal yang kedua inilah yang mau diingatkan kepada kita tentang semangat yang patah atau patah semangat, kondisi batin yang membuat kita dapat kehilangan gairah, yang membuat kondisi kita putus asa dan mengatakannya terserah apa jo yang mau jadi. Orang yang patah semangat pasti akan mengalami kegagalan-kegagalan. Patah semangat hanya mungkin dipulihkan oleh Tuhan melalui mujizat yang mengubah mata hatinya untuk mengerti bahwa sesungguhnya Tuhan juga mengasihinya dan juga Tuhan menyediakan waktu yang tepat bagi kesuksesannya. Oleh sebab itu, kalau masih gagal terus ketika kita berupaya, berusaha untuk meraih apa yang kita idam-idamkan, untuk meraih kesuksesan, untuk meraih apa yang menjadi cita-cita kita, jangan pernah patah semangat. Sebagai anak muda,
sebagai orang muda harus terus punya semangat bahwa kegagalan itu hanyalah sukses yang tertunda. Kita akan dapat terus meraih kesuksesan itu asalkan kita terus juga mengandalkan Tuhan yang mengasihi kita. Kalau kita masih mengalami kegagalan, jangan jadikan kegagalan itu membuat kita putus asa dan juga patah semangat. Tetapi jadikanlah kegagalan itu menjadi terus motivasi bagi kita untuk terus semangat memperjuangkan apa yang kita cita-citakan, apa yang kita harapkan. Ingat, Tuhan menyediakan waktu yang tepat bagi kita, bagi kesuksesan kita, bagi harapan dan impian yang ingin kita raih dalam kehidupan kita. Dan bacaan kita pada saat ini, kitab Amsal, mengajak kita untuk membangun semangat dalam iman dan juga pengharapan yang tidak berkesudahan kepada Tuhan. Nah, adik-adik pemuda yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, oleh sebab itu dalam menjalani kehidupan masa muda kita, oleh sebab itu dalam menjalani masa-masa perjuangan kalian untuk meraih apa yang kalian cita-citakan, untuk meraih apa yang kalian idam-idamkan, apalagi saat-saat ini segala sesuatunya serba online, ujian lewat online, kita tidak bertemu dengan dosen, tetapi kita terus berjuang untuk menyelesaikan tugas-tugas kita secara online. Banyak cara yang kita buat untuk meraih kesuksesan kita. Dan kita percaya juga Tuhan pasti akan terus memberikan hikmat kepada kita untuk melewati setiap tantangan dan rintangan-rintangan untuk meraih apa yang menjadi harapan dan cita-cita kita. Tuhan tidak pernah menutup pintu berkat dalam kehidupan kita. Dan Tuhan terus pasti akan memberikan kepada kita hikmat untuk mencari jalan-jalan keluar dari setiap kegagalan, perjuangan yang harus kita lalui dalam kehidupan kita, meraih apa yang kita cita-citakan. Apalagi sebagai orang muda, sebagai anak muda, kita harus punya semangat. Terlebih lagi anak muda yang beriman kepada Tuhan Yesus, kita harus punya semangat bahwa perjalanan kehidupan kita pasti akan selalu disertai oleh Tuhan. Berjuanglah untuk meraih apa yang akan kita capai dengan semangat dalam kebenaran dan juga dengan iman untuk memperoleh yang kita inginkan. Dan perjuangan yang harus kita lalui untuk meraih kesuksesan itu dengan semangat yang Tuhan telah berikan bagi kita, perjuangan kita juga harus selalu dan upayakan selalu menghindari hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki. Semangat orang yang beriman, apalagi anak-anak muda, untuk meraih apa yang dia cita-citakan harus terus berjuang, dan perjuangan itu harus terus menghindari penyimpangan-penyimpangan. Hindari kejahatan-kejahatan, hindari hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki, hindari hal-hal yang justru akan menjerumuskanmu, yang akhirnya akan membuat engkau patah semangat. Dan hindarilah perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Ingatlah, semangat tanpa tuntunan Roh Kudus akan kandas oleh rintangan. Karena itu mari terus hiduplah dengan Roh Kudus yang akan terus menuntun iman kita kepada pengharapan, yang akan terus menuntun kita kepada hal yang sabar, yang akan terus menuntun kita untuk menghadapi apapun dengan keadaan tabah dan terus menanti keberhasilan. Nah, oleh sebab itu, adik-adik pemuda yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, jalani kehidupan masa mudamu dengan penuh semangat, dengan tuntunan kuasa Roh Kudus. Jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Lakukan tugas panggilanmu sebagai anak muda. Lakukan tugas pelayananmu
di tengah-tengah masyarakat dan juga di tengah-tengah keluarga. Jangan patah semangat, yakin dan percaya Tuhan telah menyediakan yang terbaik dalam kehidupanmu. Sebab orang beriman tidak pernah surut semangatnya sekalipun ia terpuruk oleh berbagai rintangan. Maka daripada itu, terus hadirkan Tuhan dalam kehidupan masa mudamu. Terus hadirkan Tuhan di dalam hati, pikiranmu, dan juga di dalam kehidupan perjalananmu setiap hari. Mintalah kepada Tuhan agar Roh Kudus-Nya terus menuntun kemanapun engkau melangkah. Yakinlah, sebagai anak-anak muda yang percaya kepada Yesus Kristus, jika dia memiliki semangat yang teguh, maka pasti dia dapat menanggung penderitaannya. Tuhan memberkati adik-adik pemuda sekalian yang terus punya semangat dalam menjalani kehidupan masa muda untuk meraih cita-cita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, hamba telah menyampaikan firman malam hari ini. Biarlah kiranya dengan firman ini akan menjadi pedoman dalam kehidupan kami sebagai anak-anak muda untuk terus punya semangat di dalam iman percaya kepada Yesus Kristus, menjalani kehidupan masa muda, masa studi, di saat mereka bekerja, di saat mereka melayani dengan sungguh-sungguh dan selalu mengandalkan Engkau. Firman-Mu malam hari ini kami percaya tidak akan pernah menjadi sia-sia, sebab firman-Mu lah yang akan terus menuntun kehidupan kami sebagai orang-orang muda. Terpujilah Engkau dalam nama Yesus. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Kita telah mendengarkan sharing firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita mempersiapkan persembahan syukur kita. Sambil kita memberikan persembahan kita mengangkat pujian Engkau Baik. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesusku. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Kita akan mendoakan persembahan kita. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang terus mengalir dalam kehidupan kami. Kami telah memberikan persembahan kami Tuhan sebagai ungkapan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Biarlah persembahan ini berguna untuk dipakai menjadi pelebaran kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Engkau terus memberkati kami Tuhan. Kiranya kasih-Mu dan berkat-Mu terus mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Baiklah, tibalah saatnya kita akan menutup ibadah kita. Kita mengangkat pujian yang berkata api kemuliaan-Nya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umat-Nya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia.
Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesus Raja segala raja. Untuk doa penutup dipersilakan kepada hambanya untuk memimpin kita dalam doa. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, tak henti-hentinya kami naikkan ungkapan syukur kami kepadamu di penghujung ibadah kami pada malam hari ini. Hamba berdoa kepadamu, biarlah kiranya Engkau berkati anak-anakmu, anak-anak muda yang ada di tengah-tengah Jemaat Victory, bahkan seluruh anak-anak pemuda yang ada di dunia ini. Tuhan berkati kehidupan mereka. Biarlah kiranya Engkau akan terus menjaga, menuntun mereka, dan terus mengingatkan mereka untuk memakai masa muda mereka dengan sebaik-baiknya. Jadikanlah mereka generasi-generasi yang akan terus memperjuangkan masa depan mereka, terlebih lagi memperjuangkan iman percaya mereka kepada Yesus Kristus. Berikan mereka hikmat dan bijaksana untuk memakai masa muda mereka sesuai dan seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan biarlah kiranya ya Bapa di sorga, seluruh keberadaan kehidupan mereka di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah masa studi mereka, di saat mereka bekerja, bahkan di tengah-tengah keluarga yang mereka miliki, Tuhan akan terus menjadikan mereka anak-anak muda yang penuh semangat dan terus memperjuangkan apa yang mereka cita-citakan, apa yang mereka inginkan, dengan selalu mengandalkan kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan mereka. Bapa di sorga, kami akan mengakhiri ibadah kami pada malam hari ini. Biarlah kiranya berkat-Mu turun atas kehidupan mereka. Kiranya rahmat, damai, sejahtera, dan kasih melimpahi kamu sekalian, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Terima kasih. Dengan demikian ibadah kita telah selesai. Tuhan memberkati. Shalom.